Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Sekedar untuk sebut aja, ya, membantu agar matematika di pendidikan dasar menjadi lebih lancar dalam hal operasi hitung. Jadi terbatas pada itu dan hanya sekitar 15 menit ya ikut serta membantu ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa tahu ada guru atau siswa yang lalu menyimak dan memahami apa yang saya bicarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, matematika menjadi momok ya, pelajaran yang sulit. Ya, kita mengurangi ya kesulitan itu dengan cara memahami dan nantinya mempraktekannya. Terutama kesulitan-kesulitan itu ya kemarin kita bicarakan menambah, mengalihkan, mengurangi, membagi, ya, keluhan-keluhan para guru ya masih banyak para siswa di SMP, MTS, SMA, SMK, MA masalah menambah, mengurangi, membagi masih kesulitan, mengalihkan kesulitan, tidak cepat. Itu yang di YouTube itu coba dicari ya. Banyak kesulitan. Maka untuk mengatasinya, ya mulai semuanya. Kalau di sekolah dasar yang mendasari, mengawali, nanti kalau ada kekurangan di awal-awal kelas di SMP atau MTS diulangi lagi, dan juga di SMK, SMA, MA itu diulangi lagi. Karena para siswanya itu dari berbagai sekolah, yang ada yang bisa, ada yang kurang bisa, maka perlu diulangi lagi. Mengulangi dengan cepat. Ya. Mengawali pun bisa dengan cepat. Ya dasarnya dengan alat peraga yang ikonik aja, gambar. Ya. Gambarlah garis bilangan. Secukupnya. Ya. Bilangan bulat dulu. Nol tengahnya, ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Tandai. Ke kiri, tandai -1, -2, -3, dan seterusnya. Di ujungnya beri tanda panah. Artinya sampai tidak terhingga. Nah, biasakan para siswa begitu mau menghitung, ya di bukunya buat itu. Di bukunya ada garis bilangan. Ya, mau sampai berapa sebelah kanan yang terserah, mau 8 atau 10 atau berapa gitu, lalu tanda panah tuh, atau yang ke kiri demikian pula, silakan, terserah. Ya. Baru dari situ berpikir untuk menambah. Coba misalnya ya, menambah 10 tambah 2 tangan itu letakkan di 10 tambah 2 tinggal nambah 2, 12. Ya, 10 dikurangi 3. Nah, tangannya nempel di 10, 10. Berkurang kalau dengan gerak tadi, kalau 2 ke kanan, kalau dikurangi mesti sebaliknya ini. Mau sebut mundur atau ke kiri silakan, ya. Ke angka 7 mesti. Ya, berkurang 3. Itu lalu anak paham dengan media garis bilangan saja. Bisa di sekolah. Ya. Awal-awal saja ya ikonik kelas 1, kelas 2. Ya. Yang pakai enaktif, ya pastinya benda-benda konkret. Atau di
kelas yang lebih rendah. Kalau sudah agak tinggi sedikit pakai ikonik semi abstrak, gambar bisa. Nah, caranya itu ingat setiap kali ada gambar garis bilangan, menambah mengurangi dari situ. Nah, sekarang persoalannya menambah yang negatif ditambah negatif. Ya. Makanya perhatikan ucapan saya, negatif ditambah negatif. Ya. Nah, jadi nanti akan muncul negatif dikurangi negatif. Bukan min-min gitu, kesulitan itu. Min-min itu gimana ya? Nah, siswanya ini yang kesulitan. Bapak Ibu udah paham ya tahu. Ya, maksudnya. Kan ini orientasinya kepada para siswa nanti supaya tidak bingung. Oke, kalau menambah. Misalnya negatif 5 ditambah negatif 3. Kan ada nol tadi. Ya. Ke kiri menjauh. Tangan di negatif 5 dulu. Ya. Titik di negatif 5. Sudah ketemu negatif 5. Nah, lalu negatif 3 dilanjutkan saja menjauh dari nol. Bergeraknya ke kiri. Itu kalau di negatif bergeraknya tambah bergeraknya ke kiri. Kan sebaliknya kalau di yang positif geraknya tambah ke kanan. Artinya ke kiri. Nanti anak-anak akan tahu sendiri kok. Ya berkali-kali seperti itu. Apalagi dijelaskan oleh gurunya. Gerakannya menjauh dari nol, tapi ke arah ini negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Sudah tahu konsep itu nanti yang lain mau diberi soal yang seperti apa dia tahu. Kalau berulang-ulang, misalnya negatif 6, tangannya di negatif 6, ya. Lalu ditambah negatif 2, ya sudah negatif 2 bergerak ke kiri lagi, 2. Jadi negatif 8. Misalnya gitu. Ya. Ya paham ya, mungkin akan lebih mudah. Bagi siswa juga bermakna. Bukan lalu negatif 5, negatif hanya melihat. Ini aja. Selalu dia diminta untuk membuat garis bilangannya. Ya, di bukunya itu. Untuk alat berpikir, bantuan berpikir. Suatu ketika kalau dewasa tidak perlu lagi. Seperti bapak-bapak ibu guru. Ya, seperti saya tidak perlu. Ini kan sudah mengajari siswa. Ya. Mengurangi dua bilangan negatif. Misalnya negatif 6 dikurangi negatif 2. Nah, makanya harus ada jelas operasinya itu dikurangi. Nah, negatif 6 tangannya itu di negatif 6. Itu ya. Dikurangi. Kalau tadi menambah itu menjauh dari nol ke kiri, nah kalau dikurangi kan sebaliknya. Mau kata mundur atau bergerak ke kanan, tidak masalah. Bergerak ke kanan 2. Menjadi negatif 4. Berulang-ulang seperti itu, terus anak itu akan paham. Oh, kalau dikurangi geraknya ke sana, dia akan mengingat geraknya tangan ini saja. Jadi garis bilangan itu diwajibkan saja buat garis bilangan. Tuh. Ya, sebelum mengajarkan itu buat dulu bagian atas garis bilangan untuk alat berpikir. Tuh. Lalu begitu caranya. Caranya mau berapa? Negatif 7 dikurangi negatif 4. Ya, negatif 7 dikurangi negatif 4. Itu kan nanti akan tahu bahwa seperti suatu ketika negatif 7 tambah 4 akan sama itu oke lah gitu ya. Tapi konsepnya adalah tangan di negatif 7. Ya. Lalu dikurangi negatif 4. Mundur atau gerak ke kanan sebanyak 4. 4 satuan. Tangannya nanti akan sampai pada negatif 3. Selesai. Ya. Yang kelihatannya menjadi rumit ya. Itu kan dengan tanda-tanda itu kan membingungkan. Membingungkan anak. Guru yang mengajari lah ya. Gitu ya. Bisa. Ya begitu. Mengalihkan bagaimana? Negatif kali negatif. Boleh ini. Oh, negatif kali negatif. Positif. Iya, itu nanti. Tapi pengertiannya gimana? Ya. Coba misalnya begini. Ya, perkalian dulu. Negatif yang kali positif. Negatif 3 misalnya. Kali 2. Negatif 3 itu jaraknya dari nol itu kan 3. Dikalikan 2. Mengalihkan dengan positif itu geraknya semakin menjauh ke kiri. Jadi negatif 6.
Gitu. Jadi tangan ini dari nol ini tiga, dua kalinya ke sana, ke kiri ya. Jadi kalau saya beliknya ke sana ke kiri, nah ke kiri. Nanti tangannya akan sampai, ini ujung tangannya itu akan sampai negatif 6. Jadi negatif 2, negatif 3 kali 2, kan dua kali. Ya, itu mencapai negatif 6. Sudah begitu. Kalau mau tidak capek-capek yang misalnya 2 kali negatif 3 dibalik, itu kan ada hukum komutatif. Itu sama saja. Gitu ya. Sama saja seperti itu mikirnya. Sama ketemunya negatif 6. Sudah selesai. Jadi perkalian positif kali negatif, ya selesai. Ya, negatif kali positif selesai. Nah, sekarang tinggal negatif kali negatif. Ya, kan tadi positif kali positif sudah. Positif kali negatif tadi sudah. Negatif kali positif sudah. Negatif kali negatif. Ya. Karena pakai pola. Pak, pada garis bilangan itu guru buat lagi. Itu misalnya ya. Itu pada titik min 6 atau negatif 6 itu. Nah, kita sudah biasa mengatakan min boleh. Ya. Tapi operasinya tetap dengan dikurangi ya, dikurangi min 6 itu boleh, nggak masalah. Kalau operasinya itu tidak berubah. Operasi tambah, operasi kurang. Tuh. Oke, kembali ke negatif kali negatif. Negatif 6 ya. Itu misalnya saja. Ini kan dari negatif 3 kali 2 tadi sudah diajari negatif 3 kali 2 ketemunya negatif 6 tadi ya. Lalu loncat ke negatif 3. Itu negatif 3 kali 1. Itu jaraknya itu 3. Itu dari negatif 6 sampai negatif 3 itu ada 3 lubang, ada 3 itu. Ya. Berjarak lagi 3, 0. Itu negatif 3 kali 0. Perhatikan pengalinya 2, 1, lalu 0. Mundur 1. Setelah 0 apa? 2, 1, 0, lalu apa? Negatif 1. Yang di garis bilangannya bergerak ke kanan 3. Nah, di atas angka 3 persis titik 3 itu berarti negatif 3 kali negatif 1. Sekali lagi bergerak 3 akan menjadi 6. Nah, yang atas itu dari negatif 1 urutannya kan tadi 2, 1, 0, negatif 1 kan negatif 2. Berarti negatif 3 kali negatif 2. Pas pada titik 6. Nah, itulah negatif 3 kali negatif 2 sama dengan 6. Tuh. Yang lain boleh mengambil yang 4, yang kali berapa boleh. Sekali anak itu tahu sudah. Ya. Anak-anak tidak akan jadikan guru, dia paham, ngerti. Nah, kalau sekarang mau dihafalkan, nah, positif kali positif sama dengan positif, gitu ya. Positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif sama positif silakan. Malah itu dia harus dihafalkan. Ya. Tapi kan berdasarkan pengertian, gitu ya. Ya, maaf ya, saya pun semangat. Ya, maaf, maaf, maaf. Ya, ya. Ya, jadi demikian. Mudah-mudahan dipahami dengan penjelasan singkat saya, membantu para siswa tidak kebingungan lagi dalam hal operasi, ya, sampai perkalian, nanti pembagian, silakan saja nanti ya. Nanti kalau tidak cukup saya hanya 15 menit, sudah mau 15 menit, saya selesaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya, bagi semuanya, termasuk utamanya bagi guru, ya, bagi murid, bagi siswa, ya, dengarkan, ya, lalu praktekkan, lalu camkan di hati terus. Mudah-mudahan nanti meningkat dengan cepat, ya, pengetahuan tentang operasi hitung yang sederhana itu tadi. Dasarnya itu nanti akan menuju ke yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Oke, sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.